One TV1. Saya bilang oke, ganti baru. Nah, baru itu apa? Pembaharu. Jadi orasi kebangsaan Gatot Nurmantio dan tokoh Indonesia pembaharu. Mantap. Nah, itu yang namanya oke, ganti baru. Kenapa sampai mengeluarkan ada satu tagline yang sangat bagus oleh Refli Harun? Oke, ganti baru. Loh, kan saya biasa bikin itu. Kemarin saya bikin misalnya Anies mendengar Mas Topan. Mas Topan itu masyarakat dan tokoh pendorong perubahan, ya kan? Keren cadas nih. Keren cadas itu kepengen presiden cakap, adil dan cerdas. Keren cadas. Jadi karena itu, tapi ini kan kontekstual. Kalau kita bicara tentang oke, ganti baru, karena kita ingin yang baru. Baru tidak hanya aktornya, tapi juga rezimnya. Kalau kita bicara tentang baru itu pembaharuan, perubahan. Itu hal yang kita harapkan jauh lebih baik dibandingkan rezim atau pemimpin hari ini. Berikutnya ada ide baru lagi, Bang. Ide yang lain, menurut saya, yang paling saya perjuangkan sebenarnya hilangnya presidensial threshold. Jadikan presidensial threshold itu 0. Tapi sayang, sepertinya sampai pemilu 2024, presidensial threshold itu tetap akan 20% suara, kursi dan 25% suara. Ya kan? Karena itu, menurut saya, perjuangan ke depan, nolkan presidensial threshold, tapi perjuangan sekarang, hadirkan minimal 3 calon presiden dan wakil presiden. Jangan bikin 2 calon lagi, karena itu presidential election pura-pura. Kita tidak ingin pemilihan presiden pura-pura, yang kita inginkan pemilihan presiden yang sesungguhnya, sebenar-benarnya dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slogan oke ganti baru ini memang ini sangat relevan kan di situasi dengan sekarang ini. Bahwa sekarang ini Indonesia dalam kondisi sangat tidak baik-baik saja, karena Indonesia kalau boleh dikatakan dalam sabotase ideologi komunis. Jadi ke depan kita tidak bisa lagi menjadi negara demokrasi kalau sudah menjadi negara komunis. Jadi kita sudah jelas bahwa dalam 5 tahun sudah diundang-undangkan akan terjadi proses pesta demokrasi. Tapi dalam proses demokrasi itu, rezim yang semestinya menjadi wasit, ya, menjaga daripada netralitas untuk tidak intervensi atau istilahnya cawe-cawe pada saat ini, dalam rangka untuk calon mencalonkan. Dalam negara demokrasi, rakyat punya kebebasan untuk memilih, tapi sekarang tidak punya kebebasan untuk memilih karena rezim masih ingin cawe-cawe, ingin intervensi. Ya. Ini terindikasi bahwa Indonesia ini sekarang akan disandra, kiblatnya akan selewengkan dari ideologi Pancasila kepada ideologi komunis. Maka saatnya sekarang ini adalah rakyat sadar, semua komponen sadar bahwa kita dipimpin oleh rezim ini tidak pernah dienakkan, tidak pernah dibahagiakan, tidak pernah dimakmurkan, tidak pernah diperlakukan adil. Akan tetapi kita disia-sia, ditindas. Problem utama negeri kita ini yang dikatakan memang sudah sangat destruktif itu karena pengkhianatan itu pelanggaran konstitusi. Konstitusi itu kesepakatan bangsa dalam masalah menata regulasi tentang memerdekakan umat, rakyat dan lain sebagainya, dan itu sudah dilanggar. Melanggar konstitusi itu artinya pengkhianatan terhadap rakyat, dan rakyat sudah menempuh dengan berbagai cara mentok. Maka itu di mana-mana sekarang mereka meneriakkan people power dan lain sebagainya. Bukan tidak percaya kepada proses pemilu yang akan datang, tetapi masa pemilu itu masih panjang.
Sedangkan sehari yang dihabiskan oleh kebijakan rezim ini itu merugikan rakyat. Jadi itu yang mestinya menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini, selama memang tidak pernah menunjukkan rezim ini melakukan perubahan-perubahan, yang ada justru mereka melawan kehendak rakyat. Di mana saya katakan melawan kehendak rakyat? Karena mereka berkumpul, bergerombol dengan partai-partai yang dimana pimpinannya sudah kena sandera semua dan memusuhi salah satu atau satu-satunya calon yang diusung oleh rakyat, bersepakat dari agama, dari beda sosial, beda usia, bagaimana di milenial, mak-mak dan sebagainya. Nah, ini yang harus dimenangkan. Apabila tidak terjadi satu pergerakan untuk perubahan ini, pasti akan terjadi kehancuran di negeri ini. Yang pertama tentu kita menyambut baik acara hari ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Gatot itu merupakan sebuah wujud bahwa Pak Gatot sudah mulai mau menyampaikan isi pemikirannya. Paling tidak Pak Gatot sudah mulai berani melangkah lebih jauh daripada apa yang dia lakukan selama ini, ya kan. Nah, dengan acara hari ini itu menunjukkan bahwa kita tidak kehilangan banyak sosok pemimpin, tapi banyak pemimpinnya juga berkualitas, yang kualitas, yang bisa memberikan isi visi dan misinya itu ke publik. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Gatot hari ini adalah menyampaikan isi visi misi Pak Gatot ke publik, itu pasti, ya kan. Nah, yang kedua, mungkin Pak Gatot bisa mengisi ruang daripada calon-calon pemimpin bangsa hari ini, ya kan? Yang di lembaga survei orangnya itu saja gitu loh. Ada kan munculnya Pak Gatot, berarti kita punya alternatif, ya kan? Alternatif sebagai calon pemimpin alternatif. Karena Pak Gatot ini kan kalau bicara kualitas dan kualitas, dia tidak kalah dengan orang-orang yang pernah disurvei selama ini gitu. Jadi kita semua bangsa ini bersyukur dengan kemunculan Pak Gatot hari ini yang menyampaikan orasi politik ya. Masyarakat Indonesia kalau masih merasakan bahwa kondisi bangsa kita saat ini sedang baik-baik saja, berarti masyarakat itu buta dan tuli. Sehingga apa yang sekarang dilaksanakan, oke ganti, ya saya sangat tertarik untuk hadir karena kita harus sepakat semua bahwa seluruh anak-anak bangsa adalah pemilik kedaulatan yang sah terhadap bangsa ini. Ketika bangsa ini sudah arahnya tidak benar, sudah menyimpang dari jalur, maka rakyat seluruh harus bersatu untuk hadir. Tentunya kita semua harus sadar, tentunya kita semua harus paham bahwa kita sekarang membutuhkan perubahan. Karena konsep negara di mana kita sudah ditinjau dari ideologi, ya kan? Kemudian politik, kemudian ekonomi, kemudian sosial budaya, pertahanan keamanan, semuanya hampir tidak berjalan. Apalagi dari satu sisi hukum, yang saat ini hukum di Republik ini sangat tumpul. Dan itu tidak bisa kita biarkan, karena kita berbicara bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Dan kita punya keyakinan, kita punya harapan ke depan Republik Indonesia yang kaya raya ini akan menjadi mercusuar dunia. Satu hal lagi, harus sadar semua, anak-anak bangsa, bangkitlah, sadarlah. Banyak sekarang yang kita tidak pernah tahu terjadi di Republik ini. Salah satu diantaranya tentang menyangkut adalah kedaulatan negara kita. Beberapa pulau-pulau di Republik ini, pulau-pulau kecil, banyak yang sudah dilelang melalui status online, situs online. Di Bali sana, orang-orang bule yang datang sudah bisa memiliki hak tanah sendiri. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ancaman kedaulatan di depan mata kita. Terutama yang paling menonjol juga, membanjirnya TKA Cina di Republik ini yang menguasai hampir seluruh tambang-tambang di Republik ini. Bicara para pimpinan-pimpinan, para petinggi-petinggi negara, para menteri-menteri mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada investasi. Investasinya di mana? Untuk siapa? Sementara bangsa kita yang sekarang dililit hutang yang sangat besar. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Maka saya cuma menyampaikan satu pesan Jenderal Sudirman. Kalau ingin menang, harus kuat. Kalau ingin kuat, harus bersatu. Dan kalau ingin bersatu, lakukan
silaturahmi. Karena memang udah saatnya kita ngajakkan perubahan menuju ke Indonesia yang lebih baik, ke Indonesia yang baik-baik sekarang. Kita harapkan ke depannya bisa lebih maju dan menjadi seperti apa yang diinginkan oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia. Yang pertama mesti diluruskan, saya ini bukan profesor, ini kerjaannya Refli Harun, bilang saya profesor, guru besar, maksudnya provokator. Yang kedua, saya ini praktisi. Jadi apa yang bisa kita tangkap, memahaminya gampang kok. Semua yang mainnya PKI gaya baru, sumber masalah, dia yang bergerak segala macam. Kita dibodohin tanpa sadar, bertindak reaktif terhadap bola-bola yang dilemparkan oleh mereka. Fakta yang dilemparnya itu betul, tapi itu cuma untuk pengalihan, oligarki lah, demokrasi lah, pre-non-pris, itu pengalihan. Supaya kita lupa habis energi, sumber masalahnya ada di PKI baru. Ini sama, Al-Zaitun. Saya pernah WA-an, nggak tahu sampai nggak belum malam ya. BNPT itu harus ditambah BNPTK, Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan Komunis. Jadi kelihatan ini merusak, ini salah satu target dari PKI yang baru adalah merusak, memecah belah, memperlemah umat Islam. Yang kedua TNI diperlemah. Ini kan target. Jadi jangan nyari yang repot-repot lah. Sasarannya apa? Wah, Islam namanya macam-macam. Ini udahlah ya. Ini keamanan Intel, keamanan Intul apa saya nggak tahu. Tapi semuanya adalah strategi PKI yang baru. Gampang kok bacanya. Jadi jangan sok analisis ilmiah, nggak ketemu nanti. Ini strategi lapangan kok. Pokoknya sasarannya dua. Kalau dia merusak, menghancurkan, pecah belah umat Islam dan atau bangsa, dan kedua memperlemah TNI dengan bungkus apapun, semuanya PKI baru. Nah, kita dialihkan supaya nggak fokus, habis energi, lupa pada sumber masalah yang tadi disebut oleh Jalil. Sekarang pertanyaan, tolong jawab jujur. Kepres 17 tahun 2022 yang pesannya sangat jelas, tersirat tapi pesan sangat jelas. Yang salah dalam G1365 PKI, bukan PKI. PKI jadi korban, ribut nggak kita? Kita analisis oligarki ini. Karena nggak ribut, maju terus. Ini bikin lagi, Al-Zaitun, bahaslah inilah. Jadi berhentilah berpikir anak sekolahan, berhentilah berpikir analisis, kan udahlah, cari sumber masalahnya. Jangan terjebak kepada akibat. Jangan terjebak dengan permainan mereka melempar macam-macam, bahwa itu betul fakta, itu akibat kok dimainin. Oh banyak kalau mau. Itu yang ekspor pasir mau diangkat lagi. Pulau Obi mau diangkat lagi. Smelter mau diangkat lagi. Oh banyak. Tapi sumbernya mana? PKI kayak baru. Mikirnya simpel. Sebelum rezim ini ribut nggak bangsa ini? Korupsinya gila-gila nggak? Enggak kan? Kenapa rezim ini? Karena PKI gaya baru yang bermain semua. Kalau Jokowi nanya, mana PKI gaya baru? Waduh, itu mah akal-akalan orang bodoh aja. Kalau PKI gaya baru kayak zaman dulu, betul saya PKI, dia bukan PKI gaya baru. Kalau tapi yang ngomong saya PKI, itu tangkap dong si yang berteriak itu, yang di DPR. Kedua, kenapa Pak Jokowi mengeluarkan isu TNI jangan razia PKI? Kenapa LBP bilang anak muda yang pakai kaos polo arit itu mode? Itulah PKI ya baru. Jadi nyarinya gampang kok. Jadi berhentilah berpikir anak sekolah. Berhentilah dengan sibuk analisis. Kajian ini. So what? Strategi PKI simpel kok. Lu ngomong apa aja, lu pikir apa aja urusan lu. Selama strategi gue nggak terganggu, gue jalan terus. Jadi ya hajar aja yang PKI-nya, selesai. Itu aja pesan saya, udahlah berhentilah berpikir anak sekolah. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan supaya PKI tidak bisa bermain? Itu aja. Staf MPRS tidak ada gunanya sekarang. Panji Gumilang bilang, saya komunis. Oh didiamin. Oh dia berani. Nah itu jawabnya sendiri. Kilometer 50 ribet karena ada keterlibatan orang di atas. Panji Gumilang keterlibatan, ada yang nyetir semua. Jadi kalau ada yang aneh, sederhana tapi kalau ribet, ada yang nyetir. Itu aja baca. Tagline oke, ganti baru, kita harus mengganti. Mengadakan perubahan lebih berbaik. Perubahan menuju kebaikan, maka presiden harus diganti. Tapi dengan
konstitusional. Artinya ikuti alur pemilu yang akan datang dan jangan sampai ada jegal-menjegal. Kalau sudah jegal-menjegal dilakukan artinya sudah ketakutan. Kalau ketakutan artinya ada sesuatu yang jahat di balik itu yang ingin ditutupi. Maka oke ganti baru ini menjadi tagline yang pas untuk ke depan, masa depan Indonesia lebih baik dan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi Mulyadi di sini. Jadi ini Dul, oke ganti ini, Dul. Ya. Oke ganti ini bukan cuma judul ini. Ini namanya ngajakin. Kenapa mesti diganti memang? Kapan? Oke sekarang gitu loh. Makanya kemarin di Solo tanggal 11 Juni itu ada ulang tahun apa namanya? Mega Bintang. Yang ke-26 temanya rakyat bertanya kapan people power. Soalnya mengharap dari perubahan dari mana? Dari parlemen itu nggak bisa. Percuma nggak bisa, jadi harus lewat people power. Gitu loh. Baru pemerintahannya, baru orang-orangnya, baru casingnya, baru isinya untuk Indonesia lebih baik, lebih sejahtera rakyatnya, lebih berdaulat. Yang pertama, people power. Gaspol, people power. Oke ganti baru sama saja kelanjutan 2019 ganti presiden. Ya, jadi bukan sang alang, bukan cuma buat lagu, tapi membuat gerakan. Gerakan itu yang ditandai oleh persekusi di mana-mana. Nah itu gerakan 2019 ganti presiden. Jadi hari ini kita juga membuat Gerakan Nasional Anies Presiden, GNAP. Maka dari itu saya sangat setuju dengan oke ganti baru. Berarti oke ganti baru setuju dengan gerakan yang lama kami lakukan adalah 2019 ganti presiden. Berkat hal-hal yang di luar dugaan sehingga presidennya nggak ganti. Padahal kita tahu pemenang yang setuju siapa. Tapi hari ini oke ganti baru, saya pun oke. Artinya Indonesia secara total harus ganti sistem dan ganti presiden baru dengan visi baru dan program baru dan Indonesia baru. Titik. Ya selain keharusan memang sudah menjadi kehendak sejarah ya bahwa refleksi dan evaluasi daripada kinerja rejim pemerintahan yang sekarang jauh dari harapan. Bukan cuma tidak sesuai dengan semangat konstitusi Undang-Undang 45, kemudian Pancasila juga terancam keutuhan dan keselamatan NKRI. Jadi tagline dari ganti yang baru. Oke ganti baru. Sudah satu kelaziman lah. Itu. Ya, memang karena banyak sekali indikasi bahwa rejim ini sebetulnya menjadi rejim boneka yang lebih berorientasi atau mengikuti kehendak dari oligarki, bahkan dari kekuatan negara asing yang oleh karena itu keberpihakannya lebih kepada kepentingan kolonialisme imperialisme baru lewat negara Cina dengan berbagai propaganda Cina, investasi dan segala macam yang akhirnya membuat rakyat menjadi menderita, sengsara, ya, jauhlah keadilan dan kemakmuran, bahkan membahayakan dari eksistensi NKRI. Ya insya Allah ini seperti kata Bung Karno ya, menjebol membangun, jadi sistem yang sudah rusak ini harus dibongkar, kemudian kita akan tunjuk ya melalui proses kedaulatan rakyat pemimpin-pemimpin yang dianggap bisa memiliki kemampuan ya, kapabilitas, integritas dan paling penting mengemban amanah rakyat Indonesia mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh para the founding fathers. Memang situasi dan kondisi yang carut marut, yang ujungnya cawe-cawe itu ya, itu situasi yang memang sudah sangat mendesak untuk diadakannya perubahan. Ya. Tentu saja perubahan ini yang diharapkan oleh masyarakat. Sebenarnya prinsipnya masyarakat itu ingin kesejahteraan, ya. Baik kebutuhan pribadi mereka seperti sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan kolektif mereka seperti pendidikan, kesehatan, keamanan. Sebenarnya masyarakat itu tidak sulit untuk diatur.
Ya, justru pemerintah itu kalau bisa mengaturnya itu masyarakat itu malah nggak perlu ganti-ganti pemerintahan kalau bener ngaturnya. Ini masalahnya masyarakat tidak mendapatkan rasa keadilan dan masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan. Menurut saya, Pak Gatot Nurmantio kan punya modal sosial, punya jaringan, pendukungnya banyak, dan ada solidaritas para tokoh-tokoh. Jadi ngambil saja beberapa langkah, 2 langkah inti. Kalau mau ikut elektoral pemilu, harus datang ke MK untuk meminta presidensial threshold itu dihapus. Tapi kalau tidak punya harapan lagi soal pilpres, ya sudah, solusi people power itu paling tepat. Tidak ada pilihan lain, dan kita menunggu komando dari para tokoh-tokoh nasional, para ustadz-ustadz kita kan. Sebagai umat kita taat, kita tegak lurus. Kalau memang panggilan perubahan melalui ekstra parlemen, people power, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya sudah, ini sudah amburadul, sudah bubrah. Pelanggaran konstitusi dibiarkan saja sama DPR dan MPR. Jadi harus ganti, udah. Tidak ada pilihan lain, harus ganti. Saya kira tagline Oke Ganti Baru ini satu langkah penting untuk menunjukkan bahwa sudah waktunya Indonesia melakukan perubahan. Karena problem bangsa yang begitu luar biasa dari sisi politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain, saya kira masih jauh dari harapan besar dari rakyat Indonesia. Problem korupsi adalah problem sangat serius karena indeks korupsi kita anjlok di skor yang paling rendah, skornya 34. Itu dari pintu itu saja menunjukkan bahwa kita negara dalam keadaan sakit, dan cara untuk menyembuhkannya adalah hanya dengan satu cara, perubahan. Perubahan itu harus segera dilakukan. Ya. Bangsa kita ini harus menjadi bangsa yang kuat. Maka pergantian itu harus segera, baik ekstra parlemen maupun ekstra konstitusi. Yang penting adalah demi kebaikan NKRI. Jadi ganti itu adalah sebuah keharusan. Kita harus mengikuti ya apa yang menjadi keinginan rakyat. Ya, karena kedaulatan itu ada pada rakyat, jadi kehendak rakyat itulah yang harus dinomorsatukan untuk mencapai apa yang diinginkan demi kemajuan bangsa kita ini. Ganti Baru ini ya menurut saya memang karena memang tahunnya 2024 ini kan udah circle-nya, udah siklusnya. Ya wajar kalau menurut saya siklusnya 10 tahun sudah menguasai atau berkuasa, menurut saya selesai, jangan tanpa cawe-cawe dan berdiri pada posisi objektif, berdiri pada posisi netral, dan kami yakin sebagai masyarakat Indonesia akan menjalankan demokrasi yang sehat. Para tokoh-tokoh ini juga bertanggung jawab terhadap demokrasi ini. Jadi Oke Ganti menurut saya bisa menjadi satu spirit baru bahwa memang 2024 memang harus diganti. Tema ini sangat tepat dan aktual untuk saat ini. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri. Faktanya negara kita amburadul. Banyak orang tahu, banyak merasakan, tetapi tidak banyak yang ngambil solusi. Ya ini yang memprihatinkan. Jadi terus kayak apa karakter dan kualitas bangsa ini, itu yang perlu kita perhitungkan. Kita harus evaluasi. Intinya bahwa banyak orang pinter, banyak orang ahli, banyak orang ngerti, tetapi tidak banyak yang punya nyali. Ini harus kita sadari. Jadi menurut saya, yang perlu kita tegasi atau tekankan hari ini terkait dengan masalah yang tema ini, ada 2 hal. Yang satu wawasan kebangsaan, dan yang satu berkaitan dengan masalah bela negara. Memang sebagian besar rakyat Indonesia itu menginginkan ada perubahan. Oleh sebab itu, Oke Ganti Baru ini maksudnya ya ganti rezim. Karena rezim ini dianggap banyak kurang berhasil dalam mensejahterakan rakyat, dalam memakmurkan rakyat, dan khususnya dalam mempersatukan rakyat.
Dengan di negara Indonesia ini sekarang terkenal di luar pun bahwa terpecah-pecah. Maksudnya terpecah-pecah tidak seperti dulu ya, yang mana kita ini bersatu dan sebagainya. Dan rakyat kecil itu merasa sendirian sekarang ini. Kalau dulu kan semacam ada bersama-sama ya, bersama TNI dan sebagainya, ya kan. Nah, dalam hal ini merasa sendirian, merasa tidak ada backup, ya kan. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu jelas, ya kan. Kemudian undang-undang, pembuat undang-undang juga kurang memperhatikan kepentingan rakyat, sehingga undang-undang yang mana baik itu keputusan MK maupun undang-undang itu tidak berpihak pada rakyat. Itu fakta. Kita ini hidup di negara yang sudah dibangun dengan tradisi demokrasi. Untuk masuk ke ranah demokrasi itu kita sudah banyak berkorban darah, keringat air mata rakyat untuk demokrasi. Kenapa kita memilih demokrasi? Karena demokrasi memberi peluang kepada anak-anak bangsa untuk bisa tampil menjadi pemimpin lewat pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, tetapi kalau rakyat salah memilih, demokrasi menyediakan mekanisme untuk merevisinya, yaitu kalau di tingkat nasional, di tingkat presiden ada impeachment. Nah, jadi kita sudah sepakat masuk ke dalam ranah demokrasi, pergantian kepemimpinan itu lewat pemilu. Nah, tetapi kalau lewat pemilu juga dihalang-halangi, dicawe-cawein, ini hal yang nggak benar. Karena mekanisme pemilu itu kan menurut konstitusi presiden itu maksimal 2 periode. Ya sudah 2 periode, kemudian kita melaksanakan proses demokrasi yang baru, kita memilih ulang pemimpin yang baru. Nah, kalau mekanisme itu tidak bisa dihalang-halangi, ya harus dilawan. Karena itu semangat oke ganti itu menjadi penting agar jalannya demokrasi ini menjadi tertib, menjadi baik. Jadi kita harus menghormati konstitusi. Kata konstitusi itu presiden dipilih 5 tahun sekali, bisa dipilih 2 kali. Nah, tetapi kalau presiden sendiri tidak menghormati konstitusi, kita abaikan ketentuan itu. Kita lawan yang anti demokrasi, yang melawan konstitusi. Dan memang harus diganti segera, gitu. Kita tidak bisa membiarkan sampai selesai malah, karena sudah batal. Ya, kepemimpinan sudah batal, maka kita harus segera menggantinya untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara. Jadi tidak bisa tidak, kita sangat setuju dan mudah-mudahan oke ganti ini memang menggelinding sehingga masyarakat menjadi satu kekuatan bersama untuk melakukan oke ganti, people power sebagai jalannya untuk bisa oke ganti. Oh, sangat setuju. Yeah. Dan memang harus diganti. Iya. Tetap semangat. Semangat ya, Kak. Ya. Semangat. Bagus. Dukung Pak ya? Semangat dukung Pak. Oke. Kita harus peduli dengan kebangsaan kita dan situasi saat ini. Iya, memang sudah waktunya Pak ganti Bang. Ganti Bang. Iya, sudah waktu. Kalau saya pikir sih konsep orang ingin perubahan, gitu, ingin perbaikan negara, ingin ada suasana baru lah, nggak ingin apa yang sudah berjalan yang banyak tak beres ini berlanjut. Saya juga setuju. Oke, kita ganti yang baru gitu. Kan udah 2 periode, sudah dong sesuai dengan undang-undang. Jadi kita ganti yang baru, mudah-mudahan Indonesia lebih baik. Ganti ini, Mas Gatot ini tokoh masyarakat yang memang mumpuni ya. Kita harus dukung. Saya dari Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia. Kebetulan saya ketua umumnya. Kita terafiliasi dari 145 perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia. Ya, perubahan. Karena perubahan ini harus menjadi syarat utama untuk memperbaiki bangsa ini gitu. Ya, ini sangat mendesak karena memang ganti barunya harusnya nggak nunggu sampai 2024.
kalau bisa ya bulan depan, kan? Karena memang pemimpin negara ini sudah cukup banyak yang meminta supaya dimakzulkan. Jadi kalau sudah begitu ya proses pemakzulan itu sudah harus dimulai. Tapi harapan kita sih kalau pemakzulan itu tidak memungkinkan ya rakyat turun, demo rame-rame lalu minta beliau segera turun begitu. Saya kira memang rakyat harus dikasih tahu supaya mereka sama-sama turun ke jalan menuntut supaya Jokowi mundur. Itu saya kira yang paling penting. Supaya rakyat paham ini masalah sudah sangat gawat, sangat kritis, sehingga sudah waktunya Pak Jokowi itu dituntut rakyat untuk segera turun. Oke ganti kayaknya wajib deh, sebuah kewajiban karena memang harus ganti, itu pertama. Kedua, apa yang sudah kita saksikan, apa yang sudah kita lihat semuanya memang sudah memenuhi syarat untuk ganti. Jadi nggak perlu lagi kita, sebetulnya acara seperti ini sangat bagus sekali untuk diadakan karena untuk apa? Untuk bisa mengedukasi bagaimana orang-orang yang selama ini melihat wah politik ini kotor, politik ini begini begitu. Kita nggak perlu lagi takut dan anti sama politik. Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili teman-teman Nusantaranis namanya. Saya Dr. Luki Cahyono, bukan pengurus tapi anggota dalam Nusantaranis. Siap mendukung dari seluruh jajaran tenaga kesehatan di Indonesia. Kami sudah membentuk regional-regional dan wilayah. Siap mendukung yang baru dan yang terbaik untuk NKRI. Tentang acara ini karena kita dalam situasi yang harus ada tadi perubahan. Perubahan itu artinya yang hakim harus mendatangkan yang baru. Yang baru itu ada orang Arab bilang jadi lazim walaupun yang baru itu memang luar biasa mantap dan oke. Meskipun kayak ya hadis itu benda yang mungkin tidak bernilai. Kalau baru tetap enak. Apalagi ini yang barunya betul-betul baru, yang bisa membuat perubahan yang betul diinginkan oleh bangsa kita. Insya Allah. Amin. Amin. Saya menunggu dan sangat mendukung acara Pak Gatot ini. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini pertama atas undangannya Pak Gatot Nurmantio bahwa kita wajib hadir di sini karena ini betul-betul perjuangan untuk perubahan yang baru, kita harus ganti dengan yang baru semuanya, bukan hanya satu dua orang, sebanyak-banyaknya orang yang harus kita ganti. Mudah-mudahan ke depan koalisi perubahan ini atau orde perubahan ini insya Allah memberikan yang terbaik ya, buat agama, buat bangsa, dan buat negara. Amin. Amin. Okay. One Kawan TV 1